Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia adalah haram. Pengumuman resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan syari struktural. Pada hari ini, Ahad, 6 Jumada al-Akhirah 1447 bertepatan dengan tanggal 25 Januari tahun 2026 Masehi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya menyampaikan pernyataan syar'i berikut ini. Dengan ini saya menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab, berdasarkan ilmu, sejarah, dan hukum Islam, bahwa entitas yang bernama Indonesia adalah sistem kekuasaan yang dibangun di atas keharaman secara syar'i struktural. Ia berdiri tanpa akad kedaulatan umat, menjalankan hukum penjajah, memelihara simbol yang bertentangan dengan tauhid, dan membiayai dirinya dari harta rampasan dan darah rakyat. Dalam kaidah fiqh yang tegas, apa yang dibangun di atas yang haram, maka ia haram. Keharaman yang dimaksud di sini adalah keharaman sumber kekuasaan, wilayah, dan sumber harta, al-mal. Pernyataan ini bukan kebencian, bukan emosi, dan bukan provokasi. Ini adalah penilaian syari atas struktur. Islam tidak menghalalkan sistem karena nama, pengakuan internasional, atau klaim nasionalisme. Islam hanya menghalalkan apa yang berdiri di atas akad, keadilan, dan tauhid. 2. Garis silsilah dan klaim kedaulatan. Nama saya adalah Sultan Faris Shah, putra dari Teuku Amiruddin, cucu dari Teuku Nyakna, cicit dari Teuku Muhammad Yusuf, Teuku Lambesu, dan buyut dari Teuku Muhammad Daud Shah, yang dikenal dalam sejumlah arsip sebagai Teuku Nyak Daud, abang dari Sultan Muhammad Daud Shah II, Sultan Aceh terakhir. Garis silsilah Kesultanan Aceh, ringkas dan linear. Sultan Faris Shah bin Teuku Amiruddin bin Teuku Nyakna bin Teuku Lambesu bin Teuku, Sultan Muhammad Daud Shah bin Sultan Muhammad Daud Shah I bin Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah II bin Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Shah bin Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah bin Sultan Alauddin Mahmud Shah II bin Sultan Alauddin Muhammad Shah bin Sultan Alauddin Johan Shah bin Sultan Alauddin Ahmad Shah bin Sultan Jamalul Alam bin Sultan Perkasa Alam bin Sultan Badrul Alam bin Sultan Kamalat Shah bin Sultan Inayat Shah bin Sultanah Zakiatuddin bin Sultanah Tajul Alam bin Sultan Iskandar Tani bin Sultan Iskandar Muda. Garis ini bukan klaim romantik, melainkan garis kedaulatan historis yang diputus secara paksa oleh penjajahan dan tidak pernah dipulihkan melalui akad kedaulatan yang sah menurut syariat maupun adat. Saya tidak meminta siapapun percaya kepada saya. Saya meminta siapapun yang jujur untuk memeriksa bukti, arsip, dan kaidah Islam. Jika sebuah sistem berdiri di atas keharaman, maka kewajiban orang beriman bukan membelanya, tetapi menyebutnya dengan nama aslinya. Penegasan konun tentang kerabat, gelar teuku, dan rekayasa penamaan perlu ditegaskan berdasarkan konun Sultan Aceh dan adat kesultanan bahwa tidak semua keturunan kerabat otomatis menjadi sultan. Sultan hanya dipilih dari orang-orang tertentu yang memenuhi syarat syari dan adat melalui duek pakat. Namun demikian, seluruh keturunan kerabat Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah teuku menurut konun dan adat. Pemisahan gelar dengan menciptakan sebutan, cut, khusus bagi perempuan adalah rekayasa penjajah yang mengubah dan merusak prinsip kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan dalam tradisi Aceh. Arsip-arsip Belanda menunjukkan manipulasi sistematis penamaan untuk memutus kesinambungan konun dan merendahkan struktur kerabat Aceh. Karena itu, penamaan tokoh-tokoh perempuan Aceh yang dipopulerkan tanpa gelar teuku adalah tidak tepat secara konuni. Nama yang benar adalah Teuku Cut Nyadin, bukan semata Cut Nyadin, dan Teuku Cut Mutia, bukan Cut Nyak Mutia. Rekayasa penamaan ini merupakan bagian dari upaya penjajah mengaburkan struktur kerabat, melemahkan legitimasi adat, dan menghapus prinsip kesetaraan yang telah lama hidup dalam konun Aceh. Penegasan klarifikasi sejarah Kesultanan Aceh. Perlu ditegaskan secara ilmiah dan berdasarkan konun Sultan Aceh bahwa setiap klaim yang menyatakan Sultan Muhammad Daud Shah II tidak memiliki saudara kandung, sibling, adalah salah total dan merupakan pemalsuan sejarah. Demikian pula klaim yang menyatakan bahwa Sultan Muhammad Daud Shah II diangkat menjadi sultan pada usia 7 tahun adalah kebohongan historis yang bertentangan langsung dengan konun Sultan Aceh. Dalam konun Kesultanan Aceh, pengangkatan sultan tidak pernah sah kecuali apabila calon sultan telah akil balik, berilmu, berakal sempurna, dan disetujui melalui duek pakat oleh seluruh unsur adat,
ulama, dan kerabat yang ditetapkan dalam konun. Oleh karena itu, narasi penjajah yang menampilkan Sultan Aceh sebagai anak kecil tanpa kapasitas hukum bukan hanya tidak berdasar, tetapi merupakan bagian dari rekayasa sistematis untuk merendahkan legitimasi kedaulatan Aceh dan memutus kesinambungan hukum adat dan syari Kesultanan Aceh. Indonesia adalah haram. Ini bukan vonis personal, ini adalah penilaian atas sistem. 3. Pernyataan resmi Keluarga Kerajaan Aceh. Kami dari Keluarga Kerajaan Aceh dan Nanggro Aceh Darussalam menyatakan dengan tegas, tidak pernah ada izin, akad, atau persetujuan dari kami kepada pihak Indonesia untuk mengambil, merampas, atau menggunakan emas milik Kerajaan Aceh sebagai fondasi pembiayaan negara. Setiap klaim yang menyatakan sebaliknya adalah kebohongan historis dan pelanggaran syari. Ketika pihak kami menolak perampasan tersebut, keluarga dan kerabat kami dibunuh secara sistematis, dengan jumlah korban melebihi 2.000 orang, sebagai bagian dari upaya memutus klaim sah atas kedaulatan dan harta. Seiring itu, dilakukan rekayasa sosial dan politik dengan menciptakan teuku-teuku baru, untuk mengaburkan garis keturunan asli, serta pembagian tanah-tanah kami secara haram kepada pihak-pihak tertentu guna memberi mereka legitimasi semu dan martabat palsu. Dalam Islam, harta yang diambil tanpa akad dan rida adalah haram, dan kekuasaan yang ditegakkan dengan pembunuhan serta perampasan adalah batil. Tidak ada pengakuan administratif, nasionalisme, atau narasi pembangunan yang dapat menghalalkan kezaliman tersebut. Posisi ini adalah penilaian syari atas struktur, bukan serangan personal. Kebenaran tidak berubah oleh waktu, dan keadilan tidak gugur oleh kekuatan. 4. Penambahan pernyataan, pemusnahan ilmu dan fitnah terstruktur. Selain perampasan harta dan pembunuhan fisik, kami menegaskan bahwa kejahatan paling keji yang dilakukan adalah pemusnahan ilmu dan fitnah terstruktur. Perpustakaan-perpustakaan kami dibakar, manuskrip keilmuan dimusnahkan, dan ulama-ulama Aceh dibunuh atau dilenyapkan. Setelah itu, sejarah direkayasa untuk memfitnah seolah-olah kerabat kesultanan dan para ulama saling berbunuhan, padahal yang terjadi adalah operasi sistematis penjajah untuk memutus mata rantai ilmu dan legitimasi. Dalam Islam, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah berfirman, dan fitnah itu lebih besar, dosanya, daripada pembunuhan. Qs. Al-Baqarah, 191. Fitnah bukan sekadar kebohongan, tetapi kejahatan epistemik, membunuh kebenaran, merusak ingatan kolektif, dan mematikan keadilan lintas generasi. Pembunuhan menghilangkan nyawa, fitnah menghilangkan makna, martabat, dan hak untuk dipulihkan. Karena itu, pemusnahan ilmu dan fitnah terhadap ulama serta kerabat Aceh adalah kejahatan berlapis, fisik, moral, dan spiritual. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengakuan kebenaran, tidak ada keadilan tanpa pemulihan nama baik, dan tidak ada legitimasi bagi kekuasaan yang berdiri di atas fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. V. Penegasan sumber arsip dan pembuktian internasional. Pernyataan ini bersandar pada arsip keluarga Teuku Lambesu dan pembuktian lintas negara yang saling menguatkan. Jejak perampasan, pembunuhan, pemusnahan ilmu, serta rekayasa fitnah terhadap kerajaan Aceh dan ulama-ulamanya didukung oleh arsip negara resmi dan koleksi dokumenter berikut, sebagai sumber dasar. Belanda, National Archive. Den Haag, Arsip Kolonial, Intelijen, Administrasi Pasca Perang, Laporan Militer dan Sipil Hindia Belanda. Rentang tahun utama, tahun 1942 sampai tahun 1950. Koleksi, Fonds Rujukan, Algemeen Secretary, AS, NEFIS, Netherlands Forces Intelligence Service. KNIL Dossier, Politieke Verslagen Sumatera. Inggris, The National Archives, KEU, Korespondensi Diplomatik, Laporan Kawasan, Dokumen Kolonial dan Pasca Kolonial terkait Sumatera, Aceh. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1965. Seri arsip rujukan, Vol 371, Foreign Office, Political Departments. Vol 924, Cabang, Cabinet Papers, untuk konteks kebijakan. Amerika Serikat, National Archives and Records Administration, NARA, dan seri Foreign Relations of the United States, FRUS, arsip kebijakan luar negeri, intelijen, dan laporan regional. Rentang tahun utama,
tahun 1945 sampai tahun 1969. Rujukan seri, FRUS, The Far East, East Asia, volume tahun 1945 sampai tahun 1952, tahun 1955 sampai tahun 1957, tahun 1964 sampai tahun 1968, RG59, General Records of the Department of State. RG263, Chia Records, bila tersedia. Jepang, Japan Center for Asian Historical Records, JACAR, Arsip Pendudukan, Struktur Militer, dan Administrasi Sipil. Rentang tahun utama, tahun 1942 sampai tahun 1945. Kategori rujukan, Gunji Kiroku, Catatan Militer. Minsei Gyosei, Administrasi Sipil Pendudukan. Singapura, National Archives of Singapore, Arsip Pelabuhan, Keuangan, Transit Komoditas, dan Korespondensi Regional. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1970. Rujukan koleksi, Shipping dan Trade Records, Straits Settlements dan Malaya Papers. Malaysia, Penang, Arsip Negara Malaysia, Cawangan Pulau Pinang, Arsip Perdagangan, Perbankan, dan Jaringan Logistik Selat Malaka. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1965. Rujukan koleksi, Rekod Perdagangan dan Perkapalan Selat Melaka. Australia, National Archives of Australia, Arsip Kebijakan Kawasan, Intelijen, dan Korespondensi Regional. Rentang tahun utama, tahun 1945 sampai tahun 1969. Rujukan seri, A1838, External Affairs, A452, Defense dan Intelligence.